أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat yang kita bisa lihat ataupun yang tidak terlihat, nikmat yang bisa kita rasa atau nikmat yang mungkin tidak secara langsung kita rasa. Dengan bersyukur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semuanya. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Marilah kita lanjutkan pembelajaran al-hadis, yang mana ini adalah sesi yang ke-13, dan insyaallah akan kita bawakan tentang hadis yang ke-19. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Nah, hadhihi hiya at-tariqah at-tadrisiyah mubashara ila qira'at al-hadis wa syarh. Nah, al-hadis at-tasi' asyara. Hadis ke-19. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah masuk Abdurrahman bin Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhuma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Dan aku adalah sandaran beliau sallallahu alaihi wasallam yang bersandar kepada dadaku. Dan bersama Abdurrahman itu ada siwak yang basah yang dia bergosok gigi dengannya. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus memandanginya. Fa'akhadtu as-siwaka. Kemudian aku ambil siwak, faqadimtuhu wa nafadtuhu wa tayyabtuhu. Kemudian aku gerogoti pakai gigiku dan aku bersihkan dan aku perbaiki. Tsumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Kemudian aku berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau bergosok dengannya, bergosok gigi dengannya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Dan aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergosok gigi dengan gosok gigi yang lebih baik daripada itu. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fir rafiqil a'la salasan. Dan tidak selang berlalu Rasulullah SAW mengangkat tangannya atau jarinya kemudian mengatakan fir rafiqil a'la 3 kali. Ya, rafiqil a'la nanti ada penjelasannya. Tsumma qadha, kemudian beliau meninggal. Wa kana taqulu mata bainaha qinatai wa dzaqinati. Kemudian beliau mengatakan, atau Aisyah ini mengatakan, Rasulullah SAW mati atau meninggal di antara tulang selangka dan di antara leher bagian atasku. Wa fil lafdhin fara'aituhu yanzuru ilaihi. Dan di riwayat yang lain, aku melihatnya terus melihat kepada siwak itu. Wa araftu annahu yuhibbus siwak, dan aku tahu bahwasanya beliau menyukai siwak. Fakultu, kemudian aku bertanya,
akhudhuhu laka, apakah mau aku ambilkan itu untukmu? Fa asyara bi ra'si, kemudian beliau mengangguk dengan kepalanya, an-na'am, seolah-olah mengatakan iya. Rawal Bukhari. Ya. Tadhkuru Aisyah radhiyallahu anha qissata tubayyinu lana madha mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lisiwaki wa ta'alluqihi bihi. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan sebuah kisah yang menjelaskan kepada kita sejauh mana kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siwak dan juga ketergantungan beliau kepadanya. Wa dzalika anna Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma akha Aisyah radhiyallahu anha dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halin naz'i wa ma'hu siwakun radbun yadluku bi asnanahu. Dan itu bahwasanya Abdurrahman bin Abi Bakar, dan ini adalah beliau adalah saudara dari Aisyah, masuk ke kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam menjelang ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersamanya ada siwak yang basah yang dia menggosok giginya. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siwaka ma'a Abdurrahman lam yuzghilhu anhu ma huwa fihi minal marad wan naz'i. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman dan beliau tidak memperdulikan hal itu, bahwasannya beliau sedang dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan menjelang ajalnya. Min mahabbatihi lahu, karena sebab kecintaan beliau kepada siwak. Famadda ilaihi basarahu, dan beliau terus memandangi kepada siwak tersebut. Karraghibi fihi, seperti orang yang sangat tertarik kepadanya. Fa fatinat Aisyah radhiyallahu anha lahu, maka pahamlah Aisyah radhiyallahu anhu tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadat as-siwaka min akhiha, kemudian beliau mengambil siwak dari saudaranya. Wa qassat ra's as-siwaki al-mamqud, kemudian beliau memotong ujung siwak yang sudah tergerogoti, ya. Wa naqadat lahu ra'san jadidan, kemudian beliau menggerogoti ujung siwak tersebut dengan ujung yang baru. Wa nadhafathu wa tayyabathu, kemudian beliau membersihkan dan memperbaikinya. Tsumma nawalathu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fastakabi, kemudian beliau menyerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersiwak dengannya. Fama ra'at Aisyah tasawwuqa ahsana min tasawwuqi, dan Aisyah belum pernah melihat cara bersiwak yang lebih bagus daripada siwaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma tahura faragha min at-tasawwuq rafa isba'ahu yuwahhidullaha ta'ala, dan ketika sudah bersih dan setelah selesai dari siwak, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat ujung jarinya menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtaru an-naqlata ila rabbih ta'ala, dan beliau memilih untuk kembali berpindah kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal. Fakanat Aisyah radhiyallahu anha mughtabatatun wa haqqun laha dzalika, dan Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan suatu kehormatan, dan itu adalah hak untuknya dalam hal itu. Bi annahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa ra'suhu fi sadriha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dan kepala beliau berada di atas pangkuan dada Aisyah radhiyallahu anha. Taib summa al-istibsar.
Yastannu bihi yumirru siwaka ala asnanihi. Ya, menggosok siwak di atas giginya. Ka'annahu yuhaddiduha. Yang seolah-olah itu membuat tajam, ya, membuatnya tajam. Tumasani fa'abaddahu madda ilaihi basarahu wa atalahu. Terus menerus memandanginya. Tumasalis baina haqinati wa dhaqinati. Nah, yang dimaksud dengan al-haqinah ma baina turqatain wa hablul atik. Ya, artinya ini tulang selangka. Al-haqinah ini adalah tulang selangka yang diantara pundak, ya. Wadhakina tarful khulqum al-a'la, ya, bagian ujung tenggorokan bagian atas. Summa rabi faqadimtuhu, ya, qadimtuhu ya, artinya adalah menggerogotinya, ya, untuk membuatnya menjadi lunak, liyalin, agar menjadi lunak. Al-qadmu bi atrafil asnan wal khasmu bil fami kullihi, ya. Kalau sebutan untuk yang pakai ujung gigi itu al-qadmu. Adapun kalau dengan mulut secara keseluruhan namanya al-khasmu. Summa al-fawaid. Al-awwal al-istiyaku bisiwakir radbi, ya, bersiwak dengan siwak yang basah. Sumbasan islahus siwak wa tahyiyatuhu, memperbaiki siwak dan juga memperbagusnya, ya, memperbaikinya. Summa asalis al-istiyaku bisiwakil ghair ba'da tadhhirihi wa tanzifi. Ya, bolehnya bersiwak dengan siwaknya orang lain setelah dibersihkan dan disucikan. Summa ar-rabi al-amalu bima yufhamu minal isyara wad dilalah. Ya, mengamalkan dengan sesuatu yang dipahami dari isyarat dan petunjuk. Summa al-khamis ar-rafiqul a'la. Yang dimaksud dengan ar-rafiqul a'la humul musyaru ilaihim fi suratin nisa al-ayah at-tasi'ah ba'da sittin. Mereka lah yang ditunjukkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, yang mana Allah berfirman, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jadi ar-rafiqul a'la itu adalah orang-orang yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 69 ini. Taib ayyuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Ya, demikianlah sesi yang ke-13 ini yang membawakan hadis yang ke-19 tentang keutamaan siwak, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya pun beliau tetap masih suka untuk bersiwak. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.